Ya, pemirsa, Dr. Tifauzia Tiasuma ataupun Dr. Tifa lantas melakukan langkah hukum lanjutan dengan mengajukan permohonan pra-peradilan yang kedua yang sedianya akan diselenggarakan pada tanggal 28 Agustus mendatang. Kita tentunya penasaran apa yang menjadi dasar dari permohonan tersebut. Itulah yang akan kami bahas bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Saya akan sapa satu-satu. Di sebelah saya sudah hadir perwakilan ataupun kuasa hukum dari Dr. Tifa. Sudah ada Abdullah Al-Katiri. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Al-Katiri. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kami juga ingin menyapa di sebelahnya juga sudah ada pakar hukum pidana Untar, Heri Firmansyah. Selamat malam Mas Heri. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami juga ingin menyapa salah satu yang menjadi perwakilan dari pihak Joko Widodo ataupun kuasa hukum Joko Widodo, Bang Rifai Kusuma Negara. Selamat malam Bang Rifai. Malam Mbak Windy, Bang Al-Katiri, Mbak Heri. Sudah hadir. Pemirsa. Tentunya kita sebelum berbicara mengenai bagaimana pra-peradilan yang kedua nantinya, kita ingin mengetahui terlebih dahulu dengan pra-peradilan yang sebelumnya ternyata keputusan dari hakim ini ditolak. Bagaimana pendapat dari kuasa hukum sendiri Bang Al-Katiri? Ya, sebenarnya pra-peradilan kemarin itu yang kita ajukan bukan tentang Ibu Tifa pribadi. Sekali lagi ya, kami ingin mengoreksi bahwa ada ketentuan yang menurut kami melanggar undang-undang dan keputusan hakim. Jadi sebenarnya nggak ada masalah mau diterima atau tidak. Tapi kan kami sudah berusaha, we did the best ya. Kita lakukan terbaik untuk mengoreksi itu. Ya, kalau memang Bu Tifa takut dan sebagainya ada isu-isu seperti itu, kesempatan dia kan untuk merapit masalah tersangkanya dia atau dan sebagainya kan dia kan tidak. Benar-benar untuk due process of law ini supaya ditegakkan dengan benar. Nah, kami tunggu keputusan. Ya, kami juga agak kaget. Bahkan tadi malam ya. Tadi malam kita di salah satu TV swasta, kita berdua jam 9 malam itu kita diberitahu oleh hostnya di TV itu ada itu. Bahkan kami terkejut. Rifai, saya terkejut nggak tahu bahwa ada SEMA nomor 3 itu kan. SEMA nomor 3 2026 ya. Nah, menurut kami apapun juga ketentuan, apapun juga hukum undang-undang dan sebagainya itu kan tidak berlaku surut. Nah, kemarin persidangan kami ini kan sampai terakhir tinggal keputusan itu belum keluar. Iya. Ya kan? Belum keluar. Nah, kok tiba-tiba itu dirujuk gitu. Padahal ya kan baik SMA maupun undang-undang ketentuan itu tidak berlaku surut gitu. Kenapa diterapkan di sini? Nah, kami paham ya kan ini seharusnya untuk yang ke depan. Nah, ini dirujuk. Kemudian ada dua hal ya, katanya kita melakukan pra-peradilan setelah ada pendaftaran dakwaan yang kedua, ya kan? Dakwaan yang kedua setelah di pokok perkara. Ah, soalnya begitu. Padahal ada waktu-waktu yang kami tahu, ya oke lah. Buat kami nggak ada masalah. Tidak ada masalah, tapi kami juga kaget. Mahkamah Agung kok bikin norma gitu loh. Mahkamah Agung itu kan seharusnya tidak buat norma. Kok bisa dikatakan yang khususnya yang poin 3 itu, silahkan sidang, tapi Anda tidak akan dimenangkan. Masa begitu? Jadi silahkan Anda sidang, tapi hasilnya tidak akan menang. Nah, lebih baik nggak langsung aja dilarang gitu loh. Kan ini ngerjain orang namanya, disuruh sidang, tapi sudah diancam tidak akan menang. Nah, ini menarik ini. Nah, ini makanya ini perlu dipertanyakan dan perlu didiskusikan ya kan. Masa ada ancaman seperti itu? Lebih baik nggak diatur, nggak boleh ya sekalian udah. Silakan kalau Anda sudah mendaftarkan, dalam proses persidangan, tapi putusannya tidak diterima. Diputuskan lebih dulu. Nah, ini kami juga kaget-kaget ya. Loh, kok begini aturannya? Dari lembaga tertinggi di supremasi hukum ya di Indonesia bisa bikin ketentuan seperti itu. Yang lainnya oke. Ya ada 1, 2 itu. Yang terakhir itu agak terkejut kami, Bang. Terkejut banget. Kayak ada ancaman gitu. Jangan nyuruh kami sidang dong. Stop dong sidangnya karena kamu nggak akan menang. Ya, begitu seharusnya. Silahkan, tapi tidak akan dimenangkan. Ini menarik. Baik, sebelum kita tanya kepada Mas Heri, Bang Rifai dulu pernyataan ataupun pendapatnya seperti apa atas keputusan hakim tersebut? Ya, pertama sebenarnya kalau dari awal pendapat saya adalah dengan mengacu kepada pasal 163 ayat 1 huruf G, di mana pra-peradilan itu hanya dimungkinkan secara berulang sepanjang masih dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Sehingga dalam arti pada saat perkara sudah dilimpahkan untuk persidangan sudah tidak lagi terbuka ruang. Kalau kita maknai pasal 163 ayat 1 huruf G. Kedua, kalau kita lihat juga pasal 160 ayat 3 KUHP baru ini dinyatakan bahwa salah satu pra-peradilan terhadap pengujian upaya paksa hanya bisa dilakukan oleh tersangka.
Ya, artinya kalau sudah berstatus terdakwa dia tidak boleh. Dan dalam pandangan hukum saya juga pada saat perkara sudah dilimpahkan maka dia menjadi terdakwa, tidak lagi tersangka. Ini kan ada beda pendapat seolah-olah kata putusan MK sebelum dimulai sidang pertama maka tetap jadi tersangka. Saya beda pandangan. Saya tetap menganggap itu terdakwa. Argumennya apa? Karena pada saat dilimpahkan keluarlah penetapan penahanan. Pasti penetapan penahanan itu diberikan kepada terdakwa, bukan kepada tersangka. Kedua, kalau ada panggilan sidang, pasti panggilan sidang juga ditujukan kepada terdakwa, bukan lagi tersangka. Dari dua contoh itu, maka saya berpandangan pada saat didaftarkan dia sudah status sebagai terdakwa. Nah, berangkat dari itu sebenarnya dari awal juga kami berpandangan harusnya pra-pra yang didaftarkan setelah dilimpahkannya perkara ini sudah tidak boleh lagi diperiksa atau dinyatakan gugur. Ya. Tapi kan selama ini kan masih terus seolah-olah dibuka persidangannya. Ini juga membuat kebingungan masyarakat juga ya. Bahkan seolah-olah akhirnya dilihat upaya peradilan berulang ini sebagai satu cara untuk menghindari pemeriksaan pokok perkara. Mau tidak mau akhirnya itu ditafsirkan karena tetap dibuka sidang dan yang terpenting adalah sidang pokok perkara tidak juga berjalan. Mau sampai kapan? Bahkan dalam salah satu contoh kan waktu itu saya mengingatkan bukan hanya di perkara ini tapi untuk perkara-perkara tipikor atau kejahatan berat ini bisa dimanfaatkan. Dimana pada saat perkara didaftarkan itu kewenangan penahanan beralih ke PN dalam waktu 3 bulan. Kalau sidang ini nggak berjalan juga sampai 2 bulan gara-gara pra peradilan seperti Pak Rio udah hampir 2 bulan loh. Sehingga pada saat mulai sidang 1 bulan sudah harus bebas demi hukum karena masa penahanan habis. Kalau tidak kabur, kalau kabur ini kan berbahaya sekali gitu ya. Nah sehingga waktu itu saya berpandangan memang pra peradilan ini kalau sudah didaftarkan sudah tidak bisa lagi. Di sisi lain dalam pengamatan saya dengan tetap menghormati upaya hukum rekan-rekan sejawat ya dari pihak Bu Tifa. Tapi kan permohonan pra-nya itu diajukan pada tanggal 3 Agustus. Sementara si jaksa sudah memperbaiki dakwaan dan mendaftarkan kembali di 27 Juli. Artinya sudah keburu menjadi terdakwa dan sudah keburu masuk ke pokok perkara ke persidangan. Sehingga kembali lagi ini tidak bisa masuk ruangnya. Nah, tapi kan kami tetap menghormati nanti seperti apa keputusan hakim. Sekalipun dalam pandangan kami memang idealnya adalah bahkan gugur. Nah, sekarang keluar SEMA yang mencoba meluruskan ini menurut saya ini juga cukup baik ya karena di waktu bersamaan bukan hanya keluar SEMA nomor 3, ada juga nomor 4 terkait dengan upaya hukum terhadap putusan bebas. Ini pun juga di lapangan terjadi perbedaan pendapat ya. Ada jaksa yang masih tetap kasasi, ada yang banding. Ini membingungkan. Akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan 2 buah SEMA untuk menyelesaikan kebingungan di masyarakat. Karena bagaimanapun kan dalam penegakan hukum perlu ada kepastian. Nah, pada akhirnya bahwa keputusan ini dinyatakan tidak dapat diterima, kalau menurut saya karena memang sudah di luar ruangnya. Apalagi mohon maaf, alasan pra yang dikemukakan oleh rekan-rekan sejawat ini sebenarnya lebih ideal sebagai eksepsi atau perlawanan. Karena yang dipersoalkan itu adalah upaya jaksa untuk melakukan perbaikan dakwaan, bukan banding. Nah, kalau ini kan sebenarnya bukan ranah pra peradilan. Pra peradilan kan sudah ruang lingkupnya terbatas. Pengujian upaya paksa, pengujian terhadap penghentian penyidikan, ganti rugi rehabilitasi atau karena perkara yang tidak berjalan LP-nya. Jadi jelas terkait keberatan terhadap upaya hukum jaksa ini bukan dalam ruang lingkup pra peradilan. Sehingga menurut saya kalau dari segi putusan sih ini linear ya, artinya salah kamar mohon maaf. Tapi kalau dalam bahasa putusan kan error in jurisdiction. Kalau saya salah kamar karena harusnya ini lebih tepat di kamar pra. Lalu kedua dengan begitu maka tidak dapat diterima. Jadi menurut saya memang putusan itu sudah sesuai dengan pandangan hukum kami dan akhirnya keluar juga SEMA untuk bisa meluruskan soal praktek pra secara berulang. Yang menyatakan bahwa tersangka kembali itu jaksa jaksa katakan bahkan disuruh wajib lapor lagi ke jaksa dan sebagainya gitu loh. Jadi habis selesai itu kan batal demi hukum itu kan dianggap tidak ada saya bilang. Kalau tidak ada itu apanya yang diperbaiki kan perbaikan satu. Kemudian yang menekan tersangka itu mereka di dalam kesimpulannya dan sebagainya itu statusnya itu tersangka. Jadi tersangka itu adalah suatu proses sebenarnya untuk menuju terdakwa. Kenapa dikembalikan tersangka lagi? Bukan kami. Satu. Memang kalau undang-undangnya kurang tegas dan sebagainya, itu kan bukan salah kami. Faktanya, hakim bersidang, jaksa bersidang, semua bersidang. Seharusnya kan jaksa tidak hadir kalau menyatakan bahwa kita ini tidak benar. Faktanya hadir. Bahkan blundernya apa? Pada waktu bersidang, in the same time, dia mengajukan panggilan untuk pokok perkara di Jakarta Timur. Padahal ketentuannya 163 ayat 1E itu, ya kan? Itu kan tidak bisa. Nah, jika ada pra peradilan, ya sebelum ada SEMA itu tidak bisa. Tidak bisa. Apakah mereka tidak tahu gitu loh? Jadi banyak hal-hal yang dilanggar oleh JPU itu yang mau kami luruskan. Jadi sebenarnya bukan untuk kepentingan kami. Jadi mau dimenangkan mau tidak itu nggak ada masalah. Tapi masyarakat tahu bahwa kami mencoba untuk koreksi supaya ini tidak jadi jurisprudensi ke depan. Ya kan? Sesuatu selalu diperbaiki. Kenapa sih dia tidak banding? Padahal banding itu ada dalam putusan 206. Kenapa? Kok nggak banding? Ini dikasih jalur loh. Bahkan ayat 4 yang mengatakan pemberian hakim memberikan kesempatan itu nggak ada, tapi banding disebut. Kenapa nggak ambil itu? Apa takut? Nah,
kita amputasi lagi gitu loh. Ya kan? Silakan dong ada jalur yang lebih enak, yang tidak kontraproduktif, yang sesuai dengan ketentuan apa undang-undang maupun ketentuan putusan dan sebagainya. Ya. Nah, oleh sebab itu kami merasa agak kaget juga. Lah, ini kok ada satu yang baru kemarin, kita aja malam kemarin baru tahu ada aturan bisa digunakan untuk putusan. Ini kan tanpa kok ini yang dipakai? Baik. Nah, tapi kami tidak menentang, kami masih menghargai ya, itu satu keputusan pengadilan dan sebagainya ya kan. Tapi ada sesuatu ya kan, ada something wrong buat kami gitu loh. Baik, Mas Heri boleh kita ditanggapi, apakah ini artinya memang ada permasalahan dari urutan waktunya sehingga memang yang tadi disebutkan sudah terlanjur dalam hal ini status hukum dari Dr. Tifa sudah menjadi terdakwa? Iya, agak sulit nih, mengurainya harus panjang ya. Yang pasti poin pertama begini, menyikapi putusannya secara normatif kan ada asas ya. Res judicata pro veritate habetur, bahwa putusan hakim itu dianggap benar sama belum ada putusan pengadilan yang tingkat di atasnya mengkoreksi hal itu. Ini dulu yang poin pertama. Dan yang kedua, polemik ini muncul adalah dari dua pandangan menurut saya, dualistisnya di sini. Satu sisi melihat ini dari konsepsi kepastian hukum, di yang sisi lain melihat dari sisi keadilan. Kok upaya hukum saya kok dibatasi misalnya, padahal saya mau benar dulu ini posisinya, baru bisa lanjut atau tidak ke pokok perkara. Tapi di sisi yang lain dikatakan bahwa ada aturan yang mengatakan kalau sudah masuk kepada penyerahan perkara, sudah menyentuh pokok perkara, selesai semua. Nah, perdebatan di KUHP yang lama, Undang-Undang 8 1981 adalah apakah pokok perkara itu ditentukan pada saat perkara itu dikirimkan berkasnya, atau ketika disidangkan. Karena kalau dikirimkan berkasnya bisa baru dipelajari kan. Nah, itu kan pertentangan yang menurut saya sampai detik ini pun masing-masing punya mazhabnya sendiri, Mbak Windy. Nah, dalam konteks yang tadi, ya kalau kita melihat dari ricuh ini kan ketika putusan selah berbunyi demikian, kemudian ada lagi pengajuan yang dilakukan oleh teman-teman jaksa. Yang tentunya sebagai orang yang misalnya mengajukan atau yang dikenai tindakan tersebut pasti akan bersikap ya, termasuk Bang Al-Katiri dan kawan-kawan pasti menyikapinya, ini jadi membuka peluang lagi untuk proses ini berlanjut. Ini menurut saya sesuatu yang sangat jamak dilakukan oleh setiap orang. Nah, ketika masuk kepada pra-peradilan, perspektifnya sudah berbeda lagi. Kalau saya tanggapi dari putusan pra-peradilan yang paling mencolok itu adalah ketika mengatakan, kan ini sudah masuk ke pokok perkara, statusnya bukan lagi tersangka, tapi sudah jadi terdakwa, maka ini nggak masuk kualifikasi dari pra-peradilan. Berarti dia mengarah ke 163 ayat 1 huruf E itu, untuk mengatakan bahwa, ya ini bukan lagi domainnya dari pra-peradilan. Nah, kalau ini yang dipakai, dalil ini kemudian diuji lagi di pra-peradilan, saya harus menyatakan bahwa ini nggak akan pra-peradilan nggak akan lolos gitu. Kalau dalil itu yang dipakai, karena itu menurut saya dari sekian amar putusan pra-peradilan kemarin, itu yang menurut saya kausa primanya. Nah, ini yang kalau sampai itu yang dipakai untuk dalil-dalil berikutnya, selesai nih. Siapapun yang mengajukan, bukan hanya Bu Tifa. Nah, tadi kenapa saya katakan kalau kita melihat dari perspektif kepastian hukum dan keadilan, pasti perspektifnya berbeda. Ini Mbak Windy. Baik, gitu. Langkah selanjutnya lantas adalah pra-peradilan yang kedua. Ini tentunya berbeda dengan yang pertama. Apa yang menjadi poin-poin yang dari permohonan tersebut? Sebentar, ada yang kurang tadi saya tambahkan. Katanya itu penuntutan tidak merupakan ranah dari pra-peradilan. Pasal 1, poin 15 itu jelas ya, di definisi pra-peradilan itu ada di pasal buat dikonsider menyatakan bahwa penuntutan itu termasuk. Makanya ini menurut saya ini leg generalis, ini leg spesialis. Kalau di leg spesialis nggak ada, kembali lagi leg generalis. Kalau seandainya nggak ada, untuk apa ditaruh di situ? Hanya untuk kembangan saja. Pasal itu ada bahwa bagaimana artinya untuk penyidik dalam melakukan penyidikan, kemudian penuntut dalam penuntutan ada. Nah, kami pakai itu. Kalau beliau mungkin 158 ya? 158. Iya. Tapi kan ada diatur di sini. Ya, ada aturannya, dan itu pun berupa pasal juga, bukan pertimbangan menimbang. Ya, kami menggunakan itu. Nah, oleh sebab itu kami katakan dalam leg generalis ya, itu penuntutan itu termasuk ranah pra-peradilan. Nah, tadi pertanyaan yang peradilan yang kedua. Ditahan dulu Bang Al-Katiri, kita akan kembali selepas jeda membahasnya lebih dalam lagi mengenai apa saja yang menjadi dasar dari pengajuan permohonan pra-peradilan tersebut.